Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Garmin Forerunner 70. Smartwatch ini sudah saya pakai kurang lebih 2-3 hari. Dan baterainya sekarang tinggal 2 hari lagi estimasinya. Dimana performa baterai di Garmin Forerunner 70 ini banyak yang meragukan karena pindah dari MIP ke AMOLED. Gimana juga dengan fitur larinya, apakah banyak fitur pro atau bahkan untuk kebutuhan gym, olahraga angkat beban? Bakal saya jawab semua di video kali ini. Sebelum kita bahas performa baterainya, saya mau sharing dulu pengalaman penggunaan harian dengan Forerunner 70 ini. Doi nyaman ya, gak bikin gatal juga dipakai terus-terusan, apalagi form factornya yang cukup kecil, 43 mm. Jadi di pergelangan tangan saya yang ukurannya 14,5 sampai 15 cm, ini kerasa cocok banget. Poin minusnya udah kita sampaikan dan kita bahas ya di video unboxing dan juga impresi pertama kalau kita bandingkan dengan pendahulunya Forerunner 55. Banyak bagian-bagian yang kurang rapi dan juga kerasa kurang mahal kalau dibandingkan dengan Forerunner 55. Bagi yang belum nonton silahkan ditonton dulu ya video unboxing dan juga impresi pertamanya. Overall saya puas menggunakan Forerunner 70 ini kecuali soal harga. Oke, sharing hari pertama, 24 jam pertama bersama Garmin Forerunner 70. Sekarang di 78. Sekarang di 79%. Artinya ya sekitaran 20-21% nih untuk penggunaan hari pertama saja. Klaim dari Garmin, smartwatch ini bisa bertahan sampai 13 hari ya, tentu itu dengan skenario khusus. Nah, skenario-nya bakal saya gonta-ganti. Hari pertama saya menggunakan always on display. Teman-teman yang udah terlanjur nyaman menggunakan panel MIP ya, yang layarnya terus-terusan nyala. Nah, di sini tetap kamu bisa merasakan layar selalu menyala dengan mode always on display. Dan mode AOD di Forerunner 70 ini cukup cakep juga ya, karena pas masuk mode AOD, info-infonya tuh tetap kelihatan. Yang mati tuh cuma detik doang, sedangkan metrik yang lainnya tetap nyala. Kemudian mode AOD-nya ini biar baterainya nggak terlalu boros-boros banget ya. Jadi pas masuk waktu tidur yang udah kita jadwalkan ya di smartwatch ini, dia bakal otomatis menonaktifkan fitur AOD. Nah, bicara soal tidur ya, selain fitur AOD yang saya aktifkan di hari pertama ini, saya juga ngetes sleep trackernya. Soal akurasi saya gak bisa berbicara banyak, tapi intinya sleep tracker di smartwatch ini datanya cukup lengkap ya. Bisa baca REM, deep sleep, light sleep, sampai HRV status. Ini salah satu fitur baru juga ya, atau upgrade dari Forerunner 55. Sedikit catatan mungkin ya untuk indikator warnanya agak sedikit nyaru antara REM dan juga data bangun. Ungu dan ungu. Nah, yang ketiga, di hari pertama ini saya tes Forerunner 70 untuk olahraga angkat beban. Bagi teman-teman yang meragukan ya untuk seri 70 ini, seri 2 digit dari Garmin ini, apakah udah bisa auto set dan juga repetisi? Jawabannya sudah bisa. By default untuk auto setnya ini belum aktif, jadi kalau pengen auto set ya kamu harus setting dulu di pengaturan olahraga angkat beban. Nah, tapi hasil pengujian saya untuk repetisi di Garmin Forerunner 70 ini margin errornya cukup kerasa alias lumayan gede. Di set pertama saya squat itu 24, tapi Garmin menghitung itu banyak banget ya, 30 sampai 40. Jadi kayaknya tuh dia ngehitung turun dan naik itu dibaca 2. Berbeda dengan smartwatch Amazfit, ya saya bandingkan dengan Amazfit karena memang salah satu yang bisa auto set dan repetisi itu ya Amazfit. Di Amazfit itu margin errornya kecil, biasanya tuh kurang ngebaca gitu ya, bukan lebih. Dan nggak pernah error kayak gitu, squat gitu dibaca, naik dan turun itu dibaca 2. Ya itu satu kan, kita mulai dari atas, balik lagi ke atas, baru dihitung 1. Sedangkan di Garmin, di set pertama itu sampai hampir 2 kali lipat. Nah, tapi nggak perlu khawatir karena error-error kayak gini bisa kita koreksi di aplikasi Garmin Connect-nya. Nah, gimana dengan kualitas heart rate sensor untuk angkat beban? Overall cukup bagus ya, tapi margin errornya kerasa. Ini wajar karena kebanyakan smartwatch memang lumayan kesulitan untuk baca heart rate yang benar-benar akurat di olahraga angkat beban. Karena pas kita lagi olahraga angkat beban itu beda dengan lari ya, yang cenderung stabil gitu. Kalau angkat beban kan naik turunnya itu cepat, jadi lumayan kesulitan. Jadi itu untuk hari pertama menggunakan AOD,
heart rate sensornya aktif all day, sleep tracker, kemudian tanpa menggunakan GPS, baterainya sudah berkurang antara 20 sampai 22%. Nah, hari kedua insya Allah bakal saya tes GPS dan bakal saya aktifkan juga nih fitur terbaru di Garmin 2 digit series ya, yaitu SPO2. Ya, Garmin Forerunner 70 udah ada SPO2. Oke, hari kedua di pagi hari kita bakal ngetes smartwatch ini untuk olahraga lari. Nah, kan untuk hari kedua ini kita skemanya diganti nih. SPO2 kita aktifkan all day. Cuma semalam aja berapa baterainya, karena tadi malam itu 78 dan ternyata lebih boros lagi tentunya ya. Yuk kita lihat posisi baterai di berapa. 71% dengan mengaktifkan SPO2 all day seharian ya untuk SPO2 nya. Jadi untuk penggunaan cukup ekstrim, ini baru setengah hari ya, alias baru semalam doang, sleep tracker, AOD dan juga SPO2 aktif all day, baterainya udah hampir 10% habisnya nih. Gimana nanti ya pas udah beneran 48 jam. Jadi tunggu update-nya. Sekarang saya mau ngetes lari dulu nih, penggunaan GPS kurang lebih sekitar 45 menit lah ya, 45 menit. Apakah bakal berkurang berapa persen nih dari 71? Oke, selesai pengetesan lari ya menggunakan GPS di Garmin Forerunner 70. 45 menit baterainya dari 71 ke 66. Jadi lumayan banyak nih ya untuk penggunaan GPS di akurasi dan juga layar selalu menyala. Jadi sebenarnya otomatis ya. Otomatis pas kamu pakai olahraga, layar di Garmin Forerunner 70 ini bakal terus-terusan nyala. Jadi cukup lumayan sih. Biasanya kalau smartwatch lain itu ya 2%, 3%, tapi di Garmin Forerunner ini sekitar 5%. Gimana reviewnya setelah menggunakan Garmin Forerunner 70 untuk kebutuhan lari? Yang pertama soal GPS. Banyak yang komplain ya karena doi masih single band di kelas harga 4,5 juta atau 4,6 juta. Tapi ternyata kualitas GPS-nya meskipun single band ini cakep banget. Mulai dari locknya yang cepat, kemudian hasil trackingnya amazing nih. Hasil trackingnya hampir gak ada error sama sekali. Jadi sesuai, benar-benar sesuai gitu ya. Saya lari dari sebelah kiri, biasanya kalau smartwatch lain dual band sekalipun itu suka ada error. Tapi di Garmin Forerunner 70 ini nice banget, rapi, gak keriting-keriting, gak belok-belok nyebrang jalan. Jadi bener-bener presisinya cakep. Kemudian yang kedua soal pacing nih. Kemarin saya ngetes Forerunner 55 itu ada delay ya di pacing awal. Jadi pas pertama olahraga tuh pace-nya nggak keluar datanya, kurang lebih sekitar 40 detik baru keluar. Sedangkan di Forerunner 70 ini cepat banget ya. Mulai lari atau jalan langsung kebaca pace-nya. Saya cek di file GPX, hasil pacing-nya juga bagus, gak lompat-lompat. Tapi memang ada beberapa momen dia tuh lompat atau sedikit telat lah. Kemudian yang ketiga, gimana dengan kualitas heart rate-nya? Heart rate di Garmin Forerunner 70 ini bisa dibilang margin errornya masih kerasa. Tapi overall secara keseluruhan ya, heart rate-nya bisa dibilang ya bagus. Seperti biasa ya untuk pembanding heliostrap ya, dan saya pasang di lengan kayak gini. Jadi selama olahraga saya temukan di Garmin Forerunner 70 ada beberapa momen heart rate sensornya ini semacam diem gitu. Tapi sekali lagi kalau cek average heart rate-nya itu sama persis, sedangkan yang kerasa beda itu di minimum heart rate dan juga maksimum heart rate. Memang kalau nggak salah ya, Garmin ini soal heart rate monitoringnya itu jarang banget untuk menempati posisi top tier ya. Kalau kita lihat ke The Quantified Scientist. Dan yang menarik Garmin Forerunner 70 ini beda dengan 165, 170. Doi belum dibekali fitur outdoor seperti kompas, altimeter, barometer. Tapi setelah pengetesan ya, di file GPX-nya tuh keluar kayak seolah-olah dia udah sharing ke Strava ya. Strava ngasih nih data altitude-nya kayak gini. Nah di Garmin juga sama kayak gitu ya. Jadi meskipun doi gak ada altimeter, barometer, tapi kalau kita cek di file GPX, data altitude-nya keluar. Meskipun ya hasilnya kurang begitu rapi. Soal metrik latihan, saya harus akui Garmin ini selama pengalaman saya ngetes yang paling lengkap metrik latihannya.
Biasanya yang lain tuh VO2 Max gak ikut, recovery gak ikut gitu ya ke file GPX. Tapi di Garmin ini semuanya masuk. Dari sini kayak jadi makin jelas kalau Garmin tuh bukan cuma jualan hardware doang, tapi soal software experience. Yang masih sangat susah ya untuk dilawan oleh kompetitor-kompetitor lainnya. Tapi ya tetap untuk Forerunner 70 dijual di harga 4,6 juta. Menurut saya pribadi masih lumayan terlalu mahal sih. Oke, sekarang udah masuk 48 jam nih, udah jam 8 malam. Status baterai Garmin Forerunner 70 ada di berapa? Sebelum ke sana, saya mau ngasih lihat dulu bodi baterai ya. Makin malam makin dikit nih. Karena hari ini cukup aktif banget ya, lari 5,10 meter. Kemudian bodi baterai di 22. Dan total langkah hari ini 11.739 langkah. Untuk baterainya sendiri estimasi sekarang tinggal 2 hari aja nih. Ini estimasi ya. Bisa lebih lama, bahkan bisa juga lebih cepat. Nah, 49%. Yap, nggak salah 49%. Kayaknya sih gitu aja untuk baterai di Garmin Forerunner 70. Jadi kalau pakai mode AOD, estimasinya tuh antara 4 sampai 5 hari. Kalau penggunaannya cukup sering ya, di antara 4-5 hari ini, olahraga misalkan 2 kali menggunakan GPS dan waktunya cukup lama, bisa berkurang lagi antara 3-4 hari aja. Nah sebelum saya akhiri ya, bakal saya jawab beberapa pertanyaan soal Forerunner 70 ini. Lebih mending mana nih 165 dengan Forerunner 70? Kalau kamu butuh fitur kompas, altimeter, barometer, jawabannya jelas mending ambil 165 yang mana harganya jauh lebih murah juga tuh. 2,6 jutaan. Tapi untuk beberapa fitur lebih unggul di Forerunner 70 seperti training readiness, training load, recovery. Recovery-nya ini mode advance ya, bukan mode standar yang ada di 165. Nah sayangnya untuk training readiness ini saya gak bisa ngasih lihat langsung sekarang nih karena datanya belum muncul. Harus dipakai kurang lebih 3 hari berturut-turut. Mudah-mudahan nih pas editing datanya udah keluar atau besok udah keluar. Karena rencana ini video harus publish besok ya. Mode olahraga juga lebih lengkap di Garmin 70 daripada 165, 80 versus 25. Baterai lebih awet di Forerunner 70 sesuai dengan klaim Garmin dan pengalaman saya juga sama ya mengatakan seperti itu. 165 jauh lebih boros daripada 70 ini. Kemudian kemarin ada yang nanya juga di kolom komentar apakah bisa untuk persiapan latihan maraton? Jawabannya bisa banget ya. Dan ini salah satu fitur terbaru di 70 karena di versi 55 itu belum ada. Kembali ke pertanyaan awal, apakah layak upgrade ya dari Forerunner 55 ke Forerunner 70? Ya layak banget kalau kalian pengen upgrade device olahraga kalian. Karena performa di 70 ini menurut saya jauh lebih bagus daripada di Forerunner 55. Apalagi ditambahkan fitur-fitur unggulan bahkan lebih unggul daripada Forerunner 165. Kecuali ya kalau kamu dananya mepet daripada ke 70 mending ke 165 aja. Di beberapa sisi tadi udah saya jelaskan itu lebih lengkap di 165 daripada di 70 ini. Kesimpulan saya masih sama, Garmin Forerunner 70 dibanderol di harga 4,6 ini kemahalan. Tapi saya juga kaget ya, ternyata kualitas GPS di smartwatch ini dan juga kelengkapan datanya cakep banget. Bagi kalian yang tertarik dengan Garmin Forerunner 70, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Pengen sharing pendapatnya? Boleh ya, tulis aja di kolom komentar. Mau dipersuskan dengan smartwatch apa? Forerunner 70 ini? Tulis juga request kalian di kolom komentar. Rizal Lusy pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.